Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, bagaimana kabarnya, eh, teman-teman sekalian ya? Pada web kita yang keempat ini, ya mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tidak terasa kita sudah berada ya pada web kita yang keempat, ya di mana web yang keempat ini merupakan web yang terakhir ya dari keseluruhan atau serangkaian ya aktivitas belajar kita pada mata kuliah jaringan komputer ya untuk kelas 270 ya. Pertemuan kita pada web 4 ini ya tentu seperti pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya untuk web 1 sampai dengan web yang ketiga, ya di mana pertemuan kita ini uh, kita akan mencoba ya membahas ya materi yang akan kita perlihatkan sebentar ya, khususnya pada aktivitas belajar yang ke-15 dan tentunya Bapak akan mengecek kembali ya tugas yang sudah dikerjakan. Ya, mudah-mudahan hasilnya ya itu bisa sesuai dengan yang diinstruksikan ya, apa yang diinstruksikan. Ya tentu adik-adik sekalian ya atau Bapak Ibu ya, Bapak Ibu aja ya, Bapak Ibu ya bisa melihat ya, ya dari oke, saya share screen dulu. Oke, kita share screen. Ya, untuk tugasnya itu bisa kita lihat ya pada aktivitas belajar yang ke-12 ya. Nah, di mana di situ ada tugas yang ketiga ya. Ya, di situ ada tugas yang ketiga. Di mana pada tugas yang ketiga ini itu berhubungan dengan bagaimana kalian bisa menggunakan ya, ya menggunakan Cisco Packet Tracer. Ya, mulai dari kalian bagaimana uh, mendownload ya, mendownload aplikasinya, ya sampai dengan kalian bagaimana menginstal dan mengkonfigurasi ya, ya dari aplikasi Cisco Packet Tracer tersebut. Ya. Nah, di mana di situ di aktivitas belajar yang ke-14, nah ini itu ada panduan praktik tugasnya ya. Ya, di sini disusun dari 4 instruksi di sini. Ya, di mana 4 ada topologi ya. Ya, topologi yang sudah kalian bangun ya. Ada kalian buat. Tunggu dulu ini masih terrecord. Iya. Tetapi tentunya harus berangkat dulu dari instruksi yang pertama ya. Ya, instruksi yang pertama. Kemudian setelah mengikuti panduannya dari 1 sampai ke 4 ya, khususnya yang keempat itu berdasarkan topologi, maka kalian ya harus mencoba ya untuk melakukan ping. Ya, ping dari PC 0 ya ke PC 1. Ya, jadi dia akan melewati ya serangkaian mulai dari switch ya, kemudian masuk ke router, kemudian masuk lagi ke switch, kemudian untuk nanti ya terhubung dengan PC 1. Ya, seperti
Ya, kedua ya, satu ke PC0. Nah, ini kebalikannya lagi. Kalau tadi dari sini terhubung ke sini, nah, kemudian dari PC1 terhubung ke PC0. Nah, kemudian instruksi yang ketiga, kalian bisa membuka akses ilkom.com ya. Ya, ilkom.com yang di sini. Ya, kemudian kalian setelah itu ya buka pakai web browser. Ya, setelah itu nanti halaman ilkom.com ini akan terbuka dengan menggunakan browser. Ya, pada Cisco Packet Tracer. Nah, begitupun untuk Pendilkom ya, ini server Pendilkom. Nah, itu juga kalian buka ya dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak izin dulu ke belakangnya sebentar. 5 menit aja karena ada yang ingin diterapkan dulu. Oke, sorry ya tadi agak hal sedikit. Kita lanjut lagi materi kita.
Ya, jadi untuk penugasannya seperti itu ya. Nah, mari kita coba lihat tugas ya yang dikerjakan ya oleh teman kalian ya atau yang sudah mengerjakan ya pada ya tugas ketiga ini. Di sini baru satu orang yang mengerjakan tugasnya. Ingat, deadline kita sudah semakin dekat ya. Itu tinggal 2 hari lagi. Ya, jadi usahakan tugasnya ini bisa diselesaikan sesegera mungkin. Nah, ini ada tugasnya dari Grafistama. Nah, ini ada link Google Drive-nya. Kita coba buka. Nah, ini Bapak sudah nilai. Itu nih tugasnya bagus ya. Cuman masih ada noise-nya. Ya, dan perkenalannya itu di akhir. Ya, dan harusnya di awal ya. Ya, tetapi kita maklumi ya. Ya, kita lihat dulu tugas dari grafis pertama berdasarkan instruksi yang sudah diberikan. Nah, di mana instruksinya itu tadi? Back dulu. Nah, ini bikin sebuah jaringan sederhana ya dengan 4 komputer dan 1 buah switch. Kemudian hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Nah, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping ya. Jadi semuanya bisa saling melakukan ping. Kemudian buat satu server HTTP yang terhubung dengan ya 4 buah komputer. Ya, jadi di servernya nanti kita bikin satu ya HTTP, kemudian nanti bisa ngakses ya dari 4 komputer itu bisa ngakses. Jadi tambahkan satu buah server. Kemudian setelah dibuatkan satu server tadi untuk HTTP, dibuatkan lagi untuk server DNS-nya. Ya. Dan server HTTP-nya itu bisa juga terhubung ya. Jadi kedua server tadi DNS dan HTTP itu bisa terhubung dengan 4 buah di sini. 4 buah komputer ya dan bisa ngakses ya HTTP dan DNS. Ya, jadi bisa ngakses layar HTTP melalui DNS servernya. Baru nanti bikin topologi yang ini. Oke, mari kita lihat ya. Jadi dibikin dulu 4 komputer ya, 4 buah. Kemudian 1 buah switch. Oke. Mari bersama pada Ramadan. Suaranya agak noise ya. NIM 0545 507 37 dari Putih. Oke, kali ini saya akan membuat video yaitu sebagai syarat tugas 3 jaringan komputer. Di sini ada 1, 2, 3, 4 soal dan lainnya. Oke, sedikit. Oke, nah di sini dia sudah bikin ya, PC 0, PC 1, PC 2 dan 1 switch. Oke, jadi ada 4 buah PC. Oke. Kemudian 1 buah switch ya. Oke. 1 buah switch tambah. Oke. Koneksikan sehingga bisa ping. Oke. Kita koneksikan. Berikan pertama dulu. Oke, oke. Setting dulu IP-nya. Kemudian barulah nanti dimasukkan IP address. 92, 98, kemudian 1, 2. Sudah masnya. Kemudian lanjut lagi. Salah. Salah ketik. Iya. Salah ketik. Tab. Tuh, ketik ya. Oke. Tab buat aja ya. Lagi di interface yang sisi kedua. Kemudian yang terakhir di sisi yang ketiga atau sisi yang keempat ya. Dimulai tadi dari sisi 0.
2 3 4 5. Oke, lalu kita coba ping apakah hubung. Nah, ini sudah hijau ya, berarti saling terhubung antara keempat PC ini satu dengan yang lainnya. Coba PC 0 1 Oke, berarti sudah terhubung oke ya. ke PC. Kita coba ini PC yang ini. Kita coba ping ke yang terakhir. PC 3 ya. Oke, berhasil juga. Oke, jadi tugasnya ini sudah cocok ya untuk kemudian bantuan tugas yang buatlah satu server. Kita tambahkan server, teman-teman. Mungkin Oke, server kita hubungkan dulu. kita hubungkan dengan switch. Server dengan switch. Nah, ini belum terhubung ya. Tambahkan. Setelah terhubung dengan ini, pastikan HTTP server HTTP kita HTTP. Konfig. Nah, kemudian masuk ke kita buat di sini. lalu HTTP. Kita sudah edit ini, misalkan selamat text HTML. WhatsApp. Karena tadi belum ya, belum ada. Oke, sudah hijau. Kita cek sama PC yang ini aja ya. Kita cek di sini apakah berhasil. Happy birthday to you, selamat ulang tahun. Oke. Yang kedua berhasil. Kemudian tambahkan satu server lagi untuk server DN. Kita taruh sini, kita ganti namanya S. DNS. Oke, kita hubungkan. Pencet rata. Urtah.com beta online kan ini. Tadi saya tadi itu Oke. Kemudian masuk ke interface itu 192.168.6. Oke, sudah dukung. Kita coba ke PC 0. Kita buka urtah.com. Codingnya urtah.com. Oke, berhasil. Untuk yang ketiga, tinggal yang keempat, teman-teman. Untuk instruksi yang ketiga, yang terakhir, dengan membangun protokol topologi yang sesuai dengan petunjuk. PC
kurang lebih untuk yang keempat ini kurang lebih bersama nomor 1, 2, dan 3. Cuman dimodifikasi sedikit ke performance dengan menggunakan router ya. Satu buah router, kemudian 2 buah lagi untuk switch. DNS. Server Ilkomnya sudah, ini ilkom.com, kemudian server DNS-nya sudah, kemudian server com ya. Nah, tinggal switch-nya dan routernya kita dapat satu, switch-nya yang 94. Oke, kita hubungkan. Satu persatu. Oke. Nah, di nomor 4 ini kita disuruh ada 4 perintah lagi. Ya, instruksinya dihubungkan. Itu nanti dulu kita harus setting ininya dulu. PC 1 ke PC 0. Karena kita cek ini F01 kan belum terhubung ini 00, berarti yang atas 01. Tapi ini harus sama guys, kita setting di sini dulu. Sorry puternya dulu. Atas F01 ini harus on. Statusnya dari yang bawah ya, 92168 1 77 misalkan gitu. Default passwordnya sah yes 0. cepat ya. Data salah 7 samain aja. Oke, kita on. Satu, berarti kita setting PC-nya dulu, PC 0. Default gateway-nya sama seperti yang di router tadi, 192. Terus ininya juga harus sama, 1. Nah, ininya harus beda karena ini satu aja, kita urutkan aja ini. Terus kemudian DNS servernya kita harus setting juga. Kita setting karena di atas 1 spesial namanya 17. I don't know, but yeah, I like it. Oke, kita matikan dulu ini. Oke, kemudian kita setting ini. Ini servernya default aja 77. Oke, ini gateway-nya belum servernya belum. Oke, kemudian yang bawah
Wilcom kita setting dulu di global. Default gateway-nya tadi 10.0.0.77 dan servernya karena hanya 1.192.1.17. Terus ininya 10.0.0.2. Oke, terus kita setting isinya config ini dulu. servernya 104 samain terus kemudian oke, terus perintah nomor 1 PC 0 ke 1 pin kita coba. Salah pin PC 0 di atas tebal ya, oh ya atas P 10.0.1. biasa perjalanan pertama request turn on yang 1, 2, 3, 4 ada. Kita coba yang kedua pin lancar mouse. Oke, terhubung ya. Terus sebaliknya isi 1 ke 0. Stop. Titik. Terus apa lagi? Bentar ya, kita titik dulu guys. Titik 1. Oke. ada titik Status kedua. ah Invalid comment. Oke. Versi ya terhubung ke browser dari PC 1 ke wilcon.com. Nah, ini kita harus menambahkan ininya guys, karena belum saya tambahkan. wilcon.com. Terus ini tadi kayaknya lihat dulu deh, takut lupa. Lihat 2, terus di komnya ini 2 juga, 02 juga. DNS pendil.com. Nah, untuk ininya kita HTTP-nya com. Oke, yang ini kita ganti juga. jadi yang mirip di indeks sampai Saya dari tes 1 oke dari bisa wilcom.com. Coba harusnya bisa ini.
Iya. Oke, berhasil dikonfirmkan dari PC 1 ya guys. Kemudian PC 0 Yang bisa nol turun ke bawah ya ke pastikan server pendilkom. pendilkom dari PC 0 pastikan itu harus terbuka. Jadi gini, salah. Kita buka pendilkom dulu. pendilkom.com. Oke, pendilkom.com Ya. buka. Terus kita buka lagi pendilkom.com. Oke, Iya. sudah terbuka. Di sini terus kita buka pendilkom juga nih, harusnya sudah bisa nih dari PC 1 sesama gateway sama ya. Oke, bisa. Oke, mungkin itu saja praktek tugas 3 jaringan komputer kali ini. Ya, jadi untuk tugas yang ketiga yang dilakukan oleh saudara Grafistama ya, Grafistama Audio NR, nah itu sudah sangat bagus sekali, ya, sudah bisa dapat nilai yang sempurna ya, berdasarkan apa yang sudah dibuat ya dari hasil praktiknya, ya. Ini untuk kelas kita ya di 270 yang hanya baru seorang aja yang nyimput tugasnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk tugas dari yang ketiga ini yang dilakukan oleh saudara Grafistama Audio NN. Ya, ya lengkap step by step-nya ya, langkah demi langkahnya itu sudah sangat baik. Kemudian penjelasannya ya walaupun suaranya agak sedikit noise ya. Kemudian ada sedikit tadi yang mesti balik dulu tidak dilengkapi secara sempurna, tapi itu sudah baik ya. Ya, karena sudah bisa terhubung tadi ya dari semua PC ya untuk tugas yang pertama tadi ya semua PC ke PC yang lainnya, jadi bisa ngeping. Kemudian yang kedua bisa juga untuk ngakses ke HTTP ya, server HTTP dan server DNS-nya. Ya untuk kedua dan ketiga tadi. Kemudian yang keempat berdasarkan topologi, nah dia juga bisa ngeping tadi ya dari PC 0 ke PC 1 dan dari PC 1 ke PC 0. Ya, jadi dia sudah bisa ngeping tadi ya dari PC 1 ke PC 0 dan begitu pun sebaliknya. Kemudian bisa mengakses untuk server ya ilkom, ya .com dan pendilkom. Ya baik dari PC 1 ke server ilkom.com ataupun PC 0 ya. Begitupun untuk server pendilkom ya. Nah, dengan tentunya melalui DNS server ya, di mana DNS servernya menyesuaikan tadinya ilkom.com dan pendilkom.com ya. Oke. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya sekalian bisa sesegera mungkin, ini tinggal 2 hari ya tugasnya harus diselesaikan. Ya, semoga bisa lebih cepat selesai. Ya, kemudian hasilnya tentu sesuai dengan apa yang diharapkan ya pada semester ganjil ini ya untuk mata kuliah jaringan komputer. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan ya ke materi kita ya di aktivitas belajar yang ke-15 ya tentang wireless LAN ya. IEEE ya 802.1
satu-satu. Oke, Bapak share screen terlebih dahulu untuk materinya. Ya, di aktivitas belajar yang ke-15 ini, ya, materi kita tentang manajemen jaringan, ya, dan wireless LAN-nya. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita coba lihat dulu ya apa sih yang dimaksud dengan wireless LAN ya, atau VLAN. Ya tentu di awal kita sudah mempelajari ya tentang 3 LAN ya. Ya, jadi ada yang LAN yang paling mendasar itu adalah local area network ya, yang terhubung secara lokal. Kemudian ada MAN ya, Metropolitan Local Area Network, dan ada ya WLAN ya, Wireless Local Area Network. Nah, kalau kita lihat dari kata wireless ya, berarti wire kan kabel, less itu ya tanpa ya, jadi tanpa menggunakan kabel ya, atau biasa disebut nirkabel. Nah, jadi bagaimana apalagi perangkat-perangkat ya device kita ya apapun jenis device-nya ya, seperti komputer dan sebagainya, itu bisa saling terhubung ya dengan menggunakan tadi jaringan komputer nirkabel ya. Jadi tanpa kabel ya, kalau pakai LAN ya tentu kita pakai kabel ya. Biasanya kalau seperti device-nya itu seperti mobile ya, seperti smartphone misalnya ya, atau smartwatch misalnya, bahkan laptop ya, itu agak kesulitan ya, agak kesulitan atau sulit untuk kita mau terhubung secara lokal area network. Makanya yang lebih efisien itu kalau kita pakai WLAN, dan itu lebih fleksibel ya, di mana saja ya selama masuk dalam jangkauan dari router ya router WLAN-nya ya, kita bisa tetap terhubung. Iya, agak sulit kalau kita pakai LAN. Iya, karena mesti terhubung dengan kabel. Ya biasanya ya kalau kabelnya panjang ya mungkin bisa tempat-tempat tertentu posisinya, tapi kalau kabelnya pendek, nah maka kita harus menyesuaikan ya posisi kita di mana berdasarkan ya ukuran dari kabelnya ya, panjangnya ya. Ya, jadi agak kesulitan kalau kita menggunakan kabel, dan lebih mudah kalau kita menggunakan wireless ya, atau nirkabel. Nah, di mana teknologi ya dari WLAN ini itu dia menggunakan spektrum ya. Nah, spektrum atau radio OFDM dengan area koneksi tertentu. Ya, jadi ada spektrumnya ya. Jadi ada gelombang ya, radio ya, ada gelombang yang dipancarkan ya dari router WLAN-nya tersebut. Nah, kemudian tentu ada receiver ya receiver dari device kita ya, untuk menerima nanti ya gelombang tersebut ya, dan begitu seterusnya ya bolak-balik ya. Jadi gelombang radio ini ya tentunya nanti akan mengirimkan data ya antar perangkat ya, di mana tentu WLAN itu ya ada batasannya ya, batasan radiusnya. Taruhlah misalnya antara 30 sampai 100 meter ya, untuk penggunaan misalnya yang sifatnya indoor misalnya. Ya tentu skalabilitasnya ya
Ya, ini bergantung lagi dari teknologi routernya ya. Kalau yang ada kan router itu yang harga 15 juta itu, kalau nggak salah ya, kurang lebih. Nah, itu dia bisa lebih jauh lagi jarak radiusnya ya. Ya, kemudian skalabilitasnya ya bisa jauh lebih banyak terhubung ya. Ya, dengan perangkat ya atau device kita. Nah, kemudian, nah kita lihat di sini jenis-jenis ya dari teknologi WLAN ini ya. Nah, di mana dikembangkan oleh IEEE ya dengan kodenya di sini 802.11. Ya, jadi semua di sini kita lihat di sini teknologinya itu 802.11, tetapi ada yang berbeda di sini ya. Jadi ada A, kemudian ada B, kemudian ada G, sampai terakhir itu ada AX. Ya. Nah, kita lihat di sini kalau yang teknologi yang pertama ini ya yang kodenya A itu dia berjalan di band ya, di band atau di frekuensi 5 GHz. Ya, di mana kecepatannya itu ya 54 megabit ya per second. Jadi bedakan ya antara megabit dan megabyte. Ya, jadi beda antara tidak sama ya. Bagaimana simbol tidak sama? Baik, kita cari dulu lah simbol tidak sama dengan. Waduh, kenapa simbolnya seperti ini? Nggak ada. Tulis saya sini ya, tidak sama dengan MBS. Ya, karena satu, ya ini satu, ini bit ya, ini byte. Ya, jadi satu byte itu 8 bit ya. Nah, jadi yang tertipu ini seolah kalau dia kita konversi ke megabyte per second itu sama dengan ya kurang lebih 5 aja ya. 5 megabyte. Ya, jadi jangan sampai tertipu dengan angka yang besar ini sementara satuannya di belakang itu adalah bit ya, sementara yang saat itu adalah megabyte. Ya, jadi dia berjalan di frekuensi. Ya, tentu kalau frekuensinya berbeda, maka nggak bisa ngakses. Ya, di device kita itu biasanya dicantumkan 2 ya, seperti di HP itu ada 2 frekuensi yang bisa kita pilih. Ya, ada yang 2,4 dan ada 5 GHz. Ya. Kemudian yang B, itu ada di frekuensi 2,4. Ya, dari sisi kecepatan ini dia sudah berbeda ya antar dua frekuensi ini. Ya, kalau 2,4 dia hanya di 11 ya. Nah, sementara kalau yang 5 tadi itu dia sampai 54. Ya, kemudian dikembangkan lagi yang G. Nah, itu sudah bisa menyusul ya. Nah, dari 5 GHz tadi. Ya, jadi yang 2,4 itu dia sudah bisa sampai 54 megabit. Nah, kemudian naik ke yang N ini. Nah, ini N ini sudah dual band. Nah, jadi dia sudah memiliki kedua-duanya ya. Ada 2,4 dan ada 5 GHz. Nah, di mana kecepatannya sudah meningkat sampai ke 600 megabit. Nah, kemudian dibuatlah lagi yang AC. Nah, ini AC itu dia frekuensinya ya 5 GHz dengan kecepatan ya 1 gigabit per second. Yang terakhir itu adalah 802 ya. Nah, 802 nah itu dia kecepatannya ya sampai dengan ya 10 gigabit per second. Ya, atau biasa juga disebut dengan ya WiFi 6. Ya, seperti itu. Ya, jadi teknologi WiFi itu ya menyesuaikan juga ya dengan perkembangan zaman. Ya, tentu akan lebih cepat ya. Nah, jadi sudah tidak kalah lagi dengan ya teknologi dari ya local area network
Ya, jadi WiFi itu juga sudah semakin cepat ya. Nah, sudah semakin cepat. Ya, walaupun ya kalau kita pakai lokal itu biasanya lebih stabil. Ya, dan tentunya ya masih ya bergantung teknologi dari lokal area network ya. Bisa juga ada yang sudah sama dengan WiFi 6 tadi, atau bahkan sudah ada yang lebih cepat lagi. Ya, seperti itu. Untuk jenis-jenis teknologinya ya. Nah, ini juga menyesuaikan dengan kompatibilitasnya ya. Ya dari perangkat-perangkat kita. Ya ada tadi yang 5, ya kemudian ada yang 2,4 ya. Menyesuaikan aja. Nah, ini yang bagus kalau dia sudah dual band. Ya, biasanya di device itu sudah dual band ya. Jadi nanti otomatis menyesuaikan ya yang mana yang aktif dari routernya. Nah, itu juga akan disesuaikan nanti dengan ya device-nya untuk menerima nanti dengan frekuensi tertentu. Ya, tapi bisa juga dipatok di situ ya, bisa diatur, di-setting ya, di-set untuk secara manual masing-masing aja. Ya, dia tidak otomatis ya, bisa juga seperti itu. Ya, mau pakai 2,4 atau 5 gigahertz. Ya. Ya, kemudian dengan semakin berkembangnya teknologi ya tentu ini juga sudah semakin banyak perangkat ya yang bisa terhubung ya karena kecepatannya juga sudah semakin meningkat. Ya, dan tentunya ya sudah lebih stabil juga ya. Jadi teknologi seperti itu dan lebih efisien ya, lebih efisien. Tidak tahu apakah sekarang sudah ada WiFi 7 ya. Nah, bisa aja sementara dikembangkan WiFi 7 itu sudah ada tetapi belum masuk ke Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Oke. Oke, kita lanjut ke arsitektur ya dari wireless LAN ya. Nah, untuk arsitektur dari wireless LAN, nah di sini dibagi atas 4 ya. Yang pertama ada yang disebut dengan station. Ya, jadi station semua komponen yang dapat terkoneksi dengan jaringan disebut dengan station. Ya, atau bahasa Indonesia stasiun. Iya, stasiun ya. Jadi komponen-komponen nanti akan terkoneksi ya ke jaringan. Ya, jadi disebut dengan station. Di mana station dilengkapi dengan ini ya. Jadi ada wireless network interface controller ya. Jadi ada wireless network. Jadi ada interface-nya ya. Interface controllernya yang akan mengatur nanti ya apalagi jaringan-jaringan yang akan terhubung ke stationnya. Nah, di mana station itu dibedakan menjadi 2 ya. Ada access point ya dan ada client. Ya, di mana kalau access point itu dia berbentuk perangkat seperti router ya, wireless router, di mana nanti dia akan terhubung sebagai base station. Iya, base station itu yang akan memancarkan sinyal ya untuk jaringan nirkabelnya. Nah, jadi access point ya atau router ya atau base station misalnya yang berada di kampus ya atau di rumah kita yang memancarkan ya
sinyal ya atau SSID biasanya ya dari perangkat apalagi access point tersebut. Nah, itulah yang akan nanti kita terhubung ke situ ya, ke jaringan nirkabel. Ya, jadi access point-nya ya. Sementara untuk kliennya, nah inilah yang seperti ada laptop ya atau HP kita misalnya atau smartphone, TDA ya dan yang lainnya. Nah, bisa juga PC ya PC-nya yang tentunya dilengkapi dengan ya ini tadi ya wireless network interface controller. Ya, jadi bisa ya. Kalau misalnya PC-nya nggak ada wireless network interface controller-nya, ya kita bisa belikan yang portable ya. Ya, kemudian nanti akan terkoneksi dengan base station-nya. Nah, itu kan ada yang dijual ya. Misalnya ada saya Pak, PC saya ya tidak ada apalagi tidak bisa terhubung ke access point ya, access point WLAN. Ya, supaya bisa terhubungnya. Bisa kita belikan tadi itu ya WINIC-nya ya. Ya, wireless network interface controller. Itu banyak dijual. Ya, yang portable yang bisa misalnya terkoneksi dengan kita hubungkan ke USB ya. USB 2.0 misalnya. Itu bisa terhubung. Kemudian yang arsitektur yang kedua adalah basic service set. Ya. Atau disingkat dengan BSS ya. Jadi basic server set atau disingkat dengan BSS. Nah, apa sih yang dimaksud dengan BSS ya? Jadi BSS itu ya sekumpulan station ya yang dapat berkomunikasi ya satu dengan yang lainnya pada jaringan nirkabel yang sama. Nah, setiap BSS memiliki ID ya yang disebut dengan BSS ID. Di mana terdapat dua BSS, ada independen ya dan ada infrastruktur BSS. Ya, di mana IBSS adalah jaringan ad hoc ya di mana tidak memiliki access point. Kalau yang ini ya, IBSS. Ya, jadi ada sekumpulan station-station tadi ya yang dapat berkomunikasi ya dengan ya satu dengan yang lainnya ya pada jaringan nirkabel yang sama. Ya, jadi dalam lagi dalam BSS itu ada beberapa atau sekumpulan station tadi ya. Iya, dari taruh misalnya dalam satu access point itu ada beberapa station di dalamnya. Ya. Kemudian nanti bisa kita bikinkan SSID yang berbeda ya. Ya, di mana nanti di situ ada ya BSS ID-nya. Nah, karena biasanya kan dalam satu access point itu kita bisa bikin ya beberapa SSID ya. Ya yang tentunya terdiri dari ya beberapa station tadi. Ya, misalnya ya di taruhan saya di kampus ya atau di kantor-kantor besar ya, misalnya ada beberapa lantai. Nah, biasanya kan kita bisa lihat di situ di lantai 1 misalnya ya penamaannya misalnya jaringan lantai 1. Kemudian di lantai 2 jaringan
lantai 2 misalnya ya, dan seterusnya. Ya, jadi kan biasa berbeda-beda ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi BSS ID ini kurang lebih sama dengan alamat MAC-nya ya. Jadi MAC address ya dari access point-nya. Nah, jadi ada beberapa MAC address. Nah, dari MAC address itu ya nanti bisa atau terdiri dari sekumpulan tadi ya, station atau beberapa MAC address tadi ya, atau BSS ID. Ya, jadi kita bisa bikinkan ya SSID-nya ya, bisa misalnya itu tadi UT WiFi misalnya. Nah, jadi UT WiFi, tetapi ya mungkin SSID-nya bisa saja sama ya, tetapi BSSID-nya itu bisa dia berbeda ya, ya berbeda dengan penamaan BSSID. Ya misalnya, nah di UT misalnya ya, ada nama jaringannya itu SSID-nya. Nah, ini namanya UT WiFi. Jadi satu kampus misalnya semua namanya UT WiFi. Nah, ini ya bisa saya terlihat sama ya. Ya, jadi terlihat sama antar beberapa ya. Ya, beberapa tempat ya sama semua UT WiFi, tetapi ya BSSID-nya nah, itu pasti dia ya dia berbeda ya. Nah, dia berbeda. Ya, karena bisa saja dia menggunakan MAC address yang satunya lagi, ya. Tetapi tetap saling terhubung ya, ya saling terhubung ke satu buah access point. Di mana access point nanti dia terkoneksi dengan ya IP publik ya, ya ke satu jaringan dari misalnya provider tertentu. Ya, seperti itu. Nah, kalau untuk IBSS tadi, IBSS, nah, ya jadi ada dua BSS ya, ada independen IBSS dan infrastruktur BSS. Ya, jadi kalau yang sifatnya IBSS, dia sifatnya transfer file ya antar laptop. Ya, jadi dia langsung aja, ya cepat ya dan sederhana. Sementara kalau yang sifatnya dia infrastruktur, nah misalnya ya antar rumah, ya rumah atau kantor kecil. Nah, dia lebih stabil dan bisa ke internet. Kalau IBSS ini ya antar laptop aja yang terhubung, ya. Nah, jadi bisa dikoneksikan. Ya, atau biasa kita sebut peer to peer ya. Nah, peer to peer. Sementara kalau infrastruktur BSS, nah, itu dia ini ya. Jadi kalau yang ini independen dia tidak ada akses poinnya, ya. Jadi antar laptop peer to peer terhubung. Sementara kalau IBSS itu infrastruktur ya, itu ada akses poinnya. Nah, ini bisa terhubung dengan internet. Ya, seperti itu. Nah, kemudian arsitektur WLAN yang selanjutnya ada extended ya, service set. Nah, jadi dia sekumpulan lagi BSS ya. Kalau tadi BSS sekumpulan station, nah kalau ISS dia sekumpulan BSS ya yang saling terkoneksi. Ya, jadi dia access point ya adalah sebuah sistem distribusi ya. Jadi dia terdistribusi ya yang menghubungkan ESS. Setiap ESS memiliki sebuah ID yang disebut dengan SSID ya, yang terbentuk dari 32 byte karakter.
Ya, jadi SS itu kumpulan dari SS ya yang saling terhubung melalui distribution system ya. Ya, ini sistem terdistribusi ya atau disebut dengan kita tambah di sini DS ya yang menghubungkan ISS tersebut. Nah, setiap SS bisa ya menggunakan SSID yang sama ya untuk memungkinkan perpindahan. Kemudian yang selanjutnya ada DS ya distribution system yang menghubungkan beberapa access point ya dalam sebuah ISS di mana konsep DS ini dapat digunakan untuk meningkatkan wilayah jangkauan. Ya, jadi antara access point terhubung dengan access point ya supaya lebih jauh jangkauannya ya. Ya, bentuk DS ini biasa disebut ya seperti BDS ya, wireless distribution system. Ya, dan protokol mesh ya. Ya, kalau logikanya seperti kalau IBS tadi ya peer to peer ya. Kemudian infrastruktur itu ya dia terhubung ya misalnya yang rumah aja di dalam rumah atau kantor kecil. Nah, sementara kalau ISS itu dia terhubung ke kampus ya atau hotel atau mall ya jadi dia jangkauannya lebih luas ya. Kemudian slide yang selanjutnya itu ada perangkat-perangkatnya ya. Ya, perangkat dari wireless LAN. Ya, yang pertama tentu ada access point ya. Ya, jadi ada access point seperti ini. Ya, ini ada access point di mana di dalam access point itu ada wireless NIC-nya. Nah, ini wireless NIC-nya. Kemudian ada antenanya ya. Ya, di sini ada antenanya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada signal splitter. Ya, signal splitter. Nah, di mana kalau signal splitter itu yang nanti yang akan memisahkan ya, di split ya, dipisahkan signal-signalnya nanti. Kemudian ada kabel, nah, kabel perpanjangan ya dengan menggunakan kabel. Kemudian ada lightning protector. Ya, ini untuk terlindungi dari yang namanya sambaran petir ya. Kemudian ada weatherproof enclosure. Nah, ini gunanya untuk melindungi dari hujan ya. Ya, hujan. Kemudian ada amplifier. Ya, kemudian ada ini juga sama tadi, lightning protector dan ada POI-nya. Power over Ethernet. Misalnya tidak ada apalagi bisa langsung terhubung ke listrik pakai PoE ya kalau misalnya antar banyak access point ya yang tidak ada bisa dihubungkan ke listrik aja langsung pakai PoE ya, supaya nanti ada bisa aktif ya bisa menyala atau bisa on ya dari akses poinnya ya jadi seperti itu ya jadi access point itu ada beberapa jenis juga ya, ada standalone, kemudian ada control base, kemudian ada mesh dan ada outdoor ya. Ya, kemudian jenis-jenis antena juga itu tadi ya, ada yang omnidirection. Ya, jadi dia menyebar 360 derajat ya. Kemudian ada direction, nah itu dia hanya fokus satu arah aja. Ya, jadi di satu arah aja. Kemudian ada sektoral. Nah, ini dia digunakan untuk jaringan yang lebih luas ya, tetapi tidak 360. Ya, mungkin hanya beberapa derajat aja. Ya, misalnya 90 misalnya atau 180. Ya, tentu ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya, jadi kurang lebih ini perangkat yang dibutuhkan ya untuk bisa menggunakan WLAN. Sebenarnya ini kayak lightning protector ya.
kemudian ini CAT5 Lightning Protector ya, sama weatherproof ini dan amplifier. Nah ini tidak diperlukan sebenarnya ya kalau dia sifatnya indoor ya. Iya, sifatnya dia indoor. Kalau outdoor ya apalagi dipasang di tempat yang tinggi ya, itu dia bisa menggunakan itu tadi ya, kabel lightning protector. Kemudian kalau misalnya dia lebih panjang, diberikan kabel yang lebih panjang. Kemudian ditambah ini weatherproof dan ya POI, ya POI seperti itu. Kemudian yang slide yang selanjutnya yang terakhir itu adalah masalah security ya, dari wireless LAN. Nah tentu kalau wireless ya, karena dia tanpa kabel, ya sinyalnya itu tersebar di udara, ya maka siapapun bebas ya untuk menangkap ya sinyalnya. Ya, misalnya ada jaringan WiFi di sekitar tetangga kalian, misalnya di dekat rumahnya, ya itu kan bisa ditangkap di perangkat kita ya. Nah, perangkat taruh di HP kita, bisa ditangkap. Ya, karena bisa ditangkap, maka ya nggak boleh sembarangan ya oleh orang lain terhubung kalau dia tidak memiliki hak akses. Ya, tidak memiliki hak akses. Ya, makanya itu penting ya yang namanya masalah security ya. Atau sebuah access point itu perlu ya memiliki yang namanya fitur keamanan. Nah, beda dengan LAN tadi ya, kalau LAN ya kita harus colok ke kabelnya itu ya. Nah, tentu ya nggak sembarangan orang bisa nyolok kabelnya, sementara kalau LAN itu ya sinyalnya bebas. Ya ditangkap oleh perangkat tertentu ya, seperti HP smartphone misalnya. Nah untuk masalah keamanannya, maka ya diperlukan ya atau dibutuhkan yang namanya traffic encryption. Ya, jadi ada fitur enkripsinya ya, dari masing-masing setiap access point misalnya. Ya, dimulai dari WEP ya sampai dengan WPA. Nah, itu kalian bisa lihat juga ya di HP-nya. Itu di bagian kalau ada hotspot ya, kalian biasa nge-hotspot HP-nya. Nah, di situ ada beberapa. Ya, mungkin ada yang masih lengkap mulai dari WPE sampai WPA 3. Ada juga yang hanya misalnya terdiri dari WPA 2 dan WPA 3. Ya, jadi enkripsi yang sebelum-sebelumnya itu sudah dihilangkan. Ya, di mana ada WP ya, Wired Equivalent Privacy. Ya, ini untuk proses enkripsinya yang digunakan ya ketika pertama kali wireless itu digunakan. Nah, untuk WP ini itu dia sifatnya lemah ya dan mudah dilakukan peretasan ya. Ya, ya. Kemudian sudah tidak digunakan lagi. Kemudian berkembang lagi, ya ada yang namanya WPA ya, Wi-Fi Protected Access. Nah ini penyempurnaan ya atau perkembangan atau perbaikan dari WP. Ya kemudian dia masih memiliki juga kelemahan ya masih ada celahnya. Nah kemudian berkembang lagi masuk ke WPA 2 ya WPA 2 ya enkripsinya. Nah ini sudah lebih baik lagi ya. Ya, ini sudah digunakan ya cukup lama ya karena dia menggunakan kriptografinya itu adalah menggunakan AES ya, AES, Advanced Encryption.
Ya, jadi ada yang namanya AS, Advanced Encryption, ini sistem kan standar. Oh ya, sorry standar ya. Ya, di mana untuk AS itu dia bisa sampai menggunakan 256 bit ya untuk panjang kuncinya ya. Jadi dari 128 sampai 256 bit. Ya, 128. Ya, kemudian ada 192 ya. Sampai dengan 256 bit. Ya, panjang kuncinya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ada serangan dengan menggunakan brute force, nah itu mustahil ya dengan menggunakan WPA2. Iya. Nah, di mana biasanya kalau WPA2 itu ada apalagi model kriptografinya itu dia sifatnya asimetris ya. Jadi ada public key dan ada private key. Ya, mudah-mudahan kalian sudah memahami ya atau sudah pernah belajar tentang kriptografi ya, karena penjelasannya itu akan jauh ya lebih panjang lagi ya dari lagi pembahasan kita. Nah, kemudian ada WPA3 kita tambah lagi serta ya WPA3 ya, tambahkan lagi satu. Nah, ini ditambahkan ya, jadi AS-nya ditambahkan CCMP ya, ya cipher block ya, cipher block ya, ya jadi ada cipher untuk pesannya ya, pesannya itu dia di blok ya atau GCM ya, grup cipher, nah, seperti itu message ya, nah, dia jauh lebih aman lagi. Ya, jadi untuk yang menggunakan WPA2 dan WPA3 dengan menggunakan AES itu sudah digunakan bertahun-tahun ya, karena sangat kuat ya, karena tidak bisa tadi itu ya, apalagi menggunakan serangan brute force. Kemudian kalaupun pakai superkomputer, nah itu bisa sampai jutaan tahun ya, ya jutaan tahun untuk memecahkan ya semua kombinasi ya, ya dari AS ya. Ya, ini baru yang 128 ya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang 256 ya, mungkin bisa dikatakan mustahil ya, jauh lebih mustahil. Ya, kalau menggunakan superkomputer. Tapi tidak tahu ya kalau misalnya dia menggunakan komputer kuantum. Ya, sekarang kan sudah dikembangkan ya, beberapa perusahaan seperti Google itu sudah ada komputer kuantum ya, di mana komputer kuantum itu dia pakai qubit ya. Nah, kalau yang komputer yang biasa itu dia pakai bit ya, ya binari 0 dan 1. Sementara kalau komputer kuantum itu dia pakai qubit ya, ada superposisi ya. Ya, di saat dia 0 dia 1 juga, di saat 1 juga dia 0. Nah, jadi dia superposisi. Ya, kalau misalnya dalam kita analogikan ya, kalau kita menghadap ke depan sekaligus bisa menghadap ke belakang. Ya, menghadap ke kanan sekaligus bisa menghadap kiri ya. Ya, kiri. Jadi jauh lebih bisa lebih cepat ya. Nah, bisa lebih cepat karena dia menggunakan prosesnya qubit ya. Nah, sementara kalau dia yang terakhir di sini ada radius ya. Nah, kalau untuk sistem autentikasi
autentikasinya dia menggunakan radius ya, jadi radius panjang remote authentication dial in user service ya. Ya, jadi radius itu dia merupakan protokol ya untuk autentikasi. Ya, jadi dia akan ngecek ya siapa-siapa yang login misalnya, ya siapa-siapa yang mencoba mengakses WiFi ya apakah sudah sesuai. Kemudian dia akan memberikan otorisasi dan akuntansi ya dalam mengelola ya sebuah access point misalnya. Ya, seperti WiFi ya atau misalnya VPN ya atau switch, bahkan switch ya atau router sampai dengan hotspot ya atau ISP. Ya, kenapa radius ini digunakan ya? Ya, karena misalnya pada jaringan WiFi yang biasa, ya kalau misalnya sudah ketahuan apa WiFi-nya, ya password WiFi-nya ya maka orang bisa menggunakannya. Ya, sementara kalau misalnya dia pakai radius, masing-masing orang itu ada username dengan passwordnya tersendiri. Ya, kalau WiFi yang biasa kan ya hanya satu aja ya. Nah, sementara kalau yang radius itu ada passwordnya masing-masing. Ya kalau ini ya satu aja. Bocor ini ya orang bisa pakai. Sementara ini masing-masing punya username dengan passwordnya. Ya kalau biasa kita pakai mikrotik kita bisa atur di menggunakan pakai mikrotik ya. Ya kita pakai mikrotik kita bisa atur masing-masing punya orang username dengan passwordnya. Ya, jadi tidak bergantung pada satu password WiFi. Kemudian kita bisa menonaktifkan ya satu user tanpa menggunakan ya yang lain. Ya, jadi seperti itu. Ini jauh lebih bagus lagi. Ya, ya apalagi dari sisi monitoringnya ya. Nah, bisa di monitoring. Kita bisa blok ya blacklist misalnya ya. Kita bisa blacklist ya user tertentu atau IP tertentu misalnya untuk bisa mengakses. Nah, bisa dengan menggunakan misalnya apalagi mikrotik ya. Misalnya menggunakan mikrotik untuk mengatur ini ya autentikasi ya dari WLAN-nya tadi ya. Terakhir, terima kasih ya, mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan tentang materi kita ini ya. Dan tadi tugasnya ya dari Grafistama ya, audio MR, unik juga namanya ya Grafistama. Itu bisa dipahami ya. Ya bagi yang belum ya silakan mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Grafistama ya sehingga tugasnya itu bisa diselesaikan dengan baik. Ya, karena nggak ada pesertanya, ya saya kira pertemuan kita cukup ya pada pagi hari ini. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan ya bisa dipahami dengan baik ya bisa menjadi dasar pengetahuan untuk kalian bisa termotivasi ya untuk semakin belajar dan terus belajar khususnya di bidang jaringan komputer ya, karena ini masih sangat luas lagi ya kalau yang berkaitan dengan masalah jaringan komputer itu sendiri ya. Dan tentunya ya, mesti didukung juga ya oleh berbagai jenis ya mata kuliah yang lain seperti tadi ya masalah kriptografi ya untuk mengetahui bagaimana keamanan ya tingkat keamanan dari wireless itu sendiri, dan juga dipelajari di untuk masalah data ya enkripsi di masalah data dan sistem informasi. Oke, sekian dan terima kasih atas kesempatannya ya. Sampai berjumpa lagi ya di
pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya Bapak kita masih ketemu, ya, dan jika ada salah-salah kata ya dari pertemuan kita ini, mohon dimaafkan ya, dan jangan sungkan untuk bertanya di e-learning-nya. Ya, itu saja yang mungkin Bapak bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.